ya, untuk ganjel gitu. Saya bilang sama dia, ini adab kita terhadap ilmu kurang ada ini kayak gini, ya, kurang jalan, ya. Jadi adab kita tuh kurang 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 ada ya, kurang kurang jalan gitu. Dan bayangkan kalau beliau hadir di sini ngeliat bukunya digituin, ya, kan nggak bagus. Walaupun ya kita nggak bermaksud seperti itu kan gitu. Nah itu namanya ilmu tuh kayak gitu sungguh-sungguhnya. Ya, nah saya berharap teman-teman juga ya mempraktekkan hal yang sama gitu. Ya, itu masih ada Mas Tri, saya lihat tuh Mas Didik, Mas Handri. Nih habis nih waktu kita ngurus kayak gini nih. Pak Hartono. Ya. Ya, jadi kalau wanita saya masih toleransi kan ya, mungkin lagi nggak pakai kerudung, mungkin lagi ngurusin anak, lagi nyusuin gitu kan, ya kita masih toleransi. Kalau laki-laki saya pikir mau belajar ya belajar bener lah gitu, apalagi memang dia bertanggung jawab kan urusan nafkah kan, jadi ya harusnya dia serius lah gitu ya. Kalau saya bisa tampilkan layar ya teman-teman mestinya juga juga bisa gitu. Dan kalau kita ngomong ya belak-belakan gitu, siapa yang butuh siapa gitu sebenarnya kan. Nah kalau kita lagi menuntut ilmu, kita yang lebih butuh sebenarnya. Sama juga kayak kayak saya ngundang ustadz, ngundang guru-guru kan, ya kalau saya duduk di sini ya sebagai peserta berarti saya lebih butuh gitu terhadap beliau gitu kan. Nah, kita adabnya sebagai murid itu ya kayak gitu. Kita yang butuh ilmu gitu. Jadi kita yang harusnya lebih sungguh-sungguh gitu. Ya, beliaunya udah tahu, si guru udah tahu kan, gitu. Kita yang belum tahu ilmunya kan. Yang mau belajar kita gitu kan. Ya, jadi ini adab kita di BP dan tolong ini jangan diulangi lagi terhadap pembicara siapapun. Ya, terhadap Mas Tri, terhadap saya, ya, terhadap nanti narasumber-narasumber yang kita undang siapapun itu. Ya, kita adab di BP beda. Saya lihat bisnis orang lain. Ya, saya lihat bisnis orang lain katanya bisnisnya sekian miliar gitu. Saya lihat tuh meeting Zoom-nya yang diposting sama dia. Fotonya udah beda sama kita. Ya, fotonya beda sama kita. Saya langsung bilang sama beberapa leader kan, insya Allah kita dari sisi apapun insya Allah pasti menang, saya bilang. Ya, dari segi pencapaian rupiah, ya, dari segi pertumbuhan tim, dari segi insya Allah ya balasan fadilah ilmu itu, kita akan lebih, saya bilang. Lihat aja, saya bilang. Karena selain di tempat lain tuh lagi acara gini bisa dia nyender-nyender, bisa baring-baring, handphone ditaruh dia sambil leyeh-leyeh gitu kan, atau itu off layar gitu kan, kelihatan tuh di Zoom-nya semua itu. Gimana mau jadi mental pemenang kayak gini hasil itu. Kita relatif lebih baik gitu, ya. Nah, relatif lebih baik itu dipertahankan ya, kalau perlu ditingkatkan, ya. Oke, boleh tampilkan slide yang pertama, Mas Tri? Ya, jadi kita ini ya, saya sebenarnya materi malamnya agak dilematis gitu ya. Jadi yang berdasarkan ilmu yang saya tahu, yang saya pahami, ya, kita akan bahas tentang ini ya, kita akan bahas tentang ini. Tapi saya jelaskan satu hal dulu ya, boleh spotlight balik saya. Jadi gini, saya selama ini nggak masalah ya, saya senang ya teman-teman aktif malam ya, bikin pembinaan acara gitu, saya senang banget gitu. Tapi kemarin saya dikasih tahu dengan ini ya dari seorang pengusaha Muslim, ya, itu sahabat Nabi itu istilahnya tidak pernah ya menyeret masalah siang masuk ke malam. Tidak pernah mengerjakan urusan bisnis itu ya pada malam hari gitu. Saya langsung mikir tuh, ya kan? Langsung mikir saya. Ya benar juga sih ya. Saya dari dulu ngomong kan ke leader-leader kan bahwa Nabi itu perkiraan kita tidurnya jam setengah 9 malam atau jam 8 malam itu Nabi itu. Karena begitu selesai sholat Isya, Nabi itu nggak ada percakapan sama siapapun ya kecuali sama istrinya. Tidak ada terima tamu sama sekali gitu. Ya jadi apalagi urusan bisnis gitu nggak ada lagi udah. Beda sama orang Jakarta. Orang Jakarta jam 9 malam pergi meeting bisnis. Ya. Saya pernah tuh diajak tuh ya sama petinggi di negara ini ya. Salah satu ketua lah ya untuk lembaga-lembaga tinggi negara gitu. Ya saya nggak usah sebut lah itu. Diajak meeting jam 11 malam. Ya. Ya saya bilang ya saya ketawa-ketawa tapi saya nggak in gitu. Namanya orang tua ya saya senyum, saya ketawain tapi saya nggak saya bilang ya saya nggak bisa gitu. Ya. Ada lagi ya seorang menteri waktu itu gitu juga ya, itu ya sama kita kan waktu itu.
Jam 9 malam mulai meeting, itu pun di Jakarta Pusat sana. Waduh, saya mikir selesai jam berapa ini? Ya, saya pulang jam berapa ini gitu loh. Ya. Nah, jadi gimana gimana tanggapan saya terhadap itu? Sementara di sisi lain ada juga memang orang yang kerja lembur dan itu diizinkan dalam Islam. Ada juga ya yang kajian-kajian malam itu kan banyak sekali ya, Ustadz Bakhtiar Nasir melakukannya, Pak Din Samsudin melakukannya, yang lain juga melakukannya. Ya kayak Pak Din itu mulai kajian ya jam 8.15, 8.30 gitu kan. Selesai itu ya kadang-kadang jam setengah 11 gitu. Saya kan sering ke rumah beliau itu, ya Pak Din Samsudin. Termasuk yang lain-lainnya gitu kan. Ustadz Bakhtiar Nasir juga biasa tuh kadang-kadang sampai jam setengah 10, jam 10 dan seterusnya kan. Nah, jadi berdasarkan ini, kita coba ambil agak-agak garis tengahnya, ya. Kita ambil agak-agak di tengah gitu ya. Jadi kita usahakan kalau acara malam ini nggak apa-apa adakan, ya, silahkan jalan. Tapi usahakan itu nggak terlalu bisnis, ya, nggak terlalu bisnis. Misalnya gini, kita bahas tentang kayak kemarin tuh, melunasi hutang, soal jodoh, oke, konsultasi ya, masalah-masalah keluarga gitu kan, amalan, ya kan, atau misalnya mau tahsin sekalian Al-Quran, silakan aja kayak gitu. Boleh nggak ngomong bisnis? Boleh, tapi sesekali aja. Misal kayak gini nih, satu kali yang sama saya, ya dalam sebulan, satu kali yang memang misalnya sama Mas Tri gitu. Ya jadi sebulan itu mungkin cuma 2 kali aja untuk bos ini. Ya, kalau yang benar-benar ngomong bisnis gitu. Ya. Tapi kalau mau adakan juga lagi malam, misalnya hari Selasa, hari Rabu, hari apapun, nah itu sebisa-bisanya untuk urusan yang non bisnis saran saya. Ya, untuk keluarga, ya kan? Soal ya macam-macam lah hubungan suami istri ya dan seterusnya. Nah menurut saya itu insya Allah lebih nyaman. Toh sebenarnya kalau kita ngomong bisnis pun everyday malam-malam itu nggak ada yang ngomong haram. Siapa yang berani ngomong haram? Nggak ada kan gitu. Ya cuma ini kan ada yang lebih ahsan ya kita berusaha untuk lakukan. Sahabat sudah mencontohkan ya kenapa kita tidak berusaha untuk meniru ya kan? Ya sudah kita tiru sebisa kita gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisnisnya sudah stabil semua ya kita nggak perlu lagi malam-malam kayak ginian kan. Urusannya selesai jam jam 11 pagi gitu ya, jam 11 siang udah selesai semuanya gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu yang mendengar suara saya dengan jelas ya, coba angkat tangannya jempol boleh? Masih jelas ya? Oke, sip. Nah, tadi ya, itu tayangkan lagi boleh Mas Ri? Itu ini kelebihan BP yang teman-teman tuh harus sudah ya kayak di luar kepala gitu. Jadi nanti misalnya chit-chat sama orang, ya, telepon sama orang atau video call sama orang, ini harus bisa disampaikan. Ini kelebihan kita. Ya, ini summary semuanya, ya. Saya tahu ya, teman-teman sudah yang ngeh lah ya, sudah ngeh hal ginian. Tapi maksud saya ini harus kayak apa ya? Udah kayak terinstall gitu loh. Ya, terinstall gitu loh. Kayak misalnya ya kita orang Sunda gitu. Ditanya orang ya kita bisa jawab dengan cepat gitu. Enggak usah pakai mikir lagi kan. Saya orang apa ya? Jangan gitu udah. Langsung aja saya Sunda gitu. Ya, saya lahir Sukabumi gitu kan. Saya lahir di Cimahi. Nah, harus cepet jawabnya kan jangan pakai mikir gitu loh. Nah, sama ini BP ini ya ini asal usulnya kayak gini gitu loh. Ya. Ini tanah lahirnya, ya ini tanah lahirnya, sukunya inilah dia. Ya. Jadi apa kelebihan kita ya? Dan ini teman-teman ya kalau cari bisnis di luar sana yang kayak gini, aduh sulit banget. Modal minim, ya 660.000 gitu. Belum laku masih aman, ya 2 tahun nggak laku masih aman. Coba jual karedok, jual bakso, jual donat, nggak bisa kayak gini mah. Jual fashion juga 6 bulan, fashion berlalu, ya baunya apek udah itu, pakaian kok udah lama gitu. Kok tahu ya? Saya dulu jualan gitu, makanya saya tahu. Ya, harga insya Allah relatif wajar. Bahkan ya kalau dibandingkan suplemen-suplemen luar, kita lebih murah sebenarnya. Ya, profit merata, relatif adil, gitu. Ya, kalau ada orang yang ngomong profitnya paling sedikit siapa? Ya, saya paling sedikit sebenarnya per botol itu. Ya, di antara semua itu, di antara Shine, Glow semuanya itu ya, saya paling sedikit sebenarnya gitu kan. Nah, jadi relatif adil merata lah gitu, ya, tidak numpuk di satu pihak gitu ya. Terus varian dibatasi. Ada nggak produk lain? Ada. Nanti kita akan ada juga kan, BLG Pro ada ya, tapi dibatasi, sangat-sangat dibatasi. Saya pengen teman-teman ya kenal British Propolis ini merasuk ya di hatinya, di jantungnya gitu ya, di benak pikirannya. Nah, sudah merasuk 3 tahun ya baru saya munculkan produk berikutnya. Ya, kita ada juga, tapi sangat-sangat dibatasi, nggak banyak-banyak ya. Juga bukti ya menunjukkan ya pertumbuhan kita Masya Allah pesat gitu. Ya, pertumbuhannya pesat, bukti suksesnya banyak. Ya, dan yang paling mahal ini saya bilang, ekosistem kita sangat-sangat positif. Ya. Oke, teman-teman dibaca dulu sebentar nih ya. Baca ulang lah ya, 10 detik, 15 detik ya. Biar terinstall beneran.
Oke, balik lagi layar ke saya boleh? Ya, saya tantang nih ya teman-teman. Pernah dengar nggak ya? Misalnya ya di kalangan bos ya atau di kalangan mitra-mitra yang lain pernah dengar tuh, waduh saya join BP saya rugi besar, saya udah jalanin nih 1,5 tahun, aduh saya rugi besar gitu. Ada nggak yang ngomong kayak itu? Saya pengen tahu, ada nggak? Kalau ada coba ngacung coba. Kalau nggak pernah dengar coba geleng, geleng dah, biar saya bisa tahu. Nah, nggak ada. Coba teman-teman perhatikan ya, ini saya pas pandemi ini otak jadinya makin mikir saya. Kita tidak apa ya, tidak nyukurin orang itu nggak, kita bersyukur gitu ya. Nah, beda loh kalau nyukurin orang, oh syukurin gitu, bukan gitu. Coba lihat orang lain ya, bisnis orang lain, dari yang kecil sampai yang besar. Ya, dari yang kecil sampai yang besar. Ya, karena 5 bulan pandemi, akhirnya apa? Kolaps. Perusahaan-perusahaan besar, contohnya apa? Virgin Australia, itu kolaps. Ya, saya kan selalu bangga-banggakan tuh Richard Branson, Virgin Company gitu kan. Karena memang banyak hal yang bagus di sana gitu. Nah, dia punya tuh di mana-mana tuh. Ya, Eropa ada, Asia ada, Australia ada, Afrika ada. Yuk, wah besar lah. Amerika juga ada kan. Yang Virgin Australia bankrupt, ya. Dan Richard Branson itu masuk dalam 500 orang terkaya loh itu, ya. Nah, Virgin Australia sudah mengajukan bankrupt. Victoria's Secret, ya, itu yang menggunakan model-model yang number one semua. Jadi kalau dia lagi acara itu, model yang dia pakai number one semua. Nggak ada yang nomor nomor 20, nomor 30, nggak ada, ya. Nah, dia pakai number one semua itu. Bankrupt sudah. Ada lagi retail yang sangat terkenal di Amerika namanya Neiman Marcus, ya. Itu saya yang saya pelajari ya. Dulu kuliah belajar itu, kemudian juga saya baca-baca ini ya buku bisnis juga saya ketemu merek itu gitu ya. Waktu ke Amerika juga saya lihat itu besar sekali, ya besar sekali gitu. Merambah di mana-mana kota itu ada gitu, ya. Itu juga pengajuan bangkrut, ya. Belum lagi ya UMKM ya usaha-usaha mikro ya menengah yang ada di sekitar kita. Tutup. Tadi saya ke Pondok Indah, ada urusan yang super urgent nggak bisa diinin lagi ya. Soalnya apa nih terkait dengan sertifikat gitu ya, harus saya yang tanda tangan langsung ya sudah akhirnya saya tadi keluar gitu. Itu saya jalan tadi ke Pondok Indah ya, itu pertama kali saya kan di Jakarta udah 9 tahun ya sejak istilahnya lebih ya 9 tahun lah 2011 saya di Jakarta. Merantaunya 2011 walaupun bolak-baliknya udah mungkin ya lebih lama lagi ya mungkin 15 tahun gitu. Pertama kali ya saya melihat di daerah Pondok Indah itu perumahan itu ya begitu banyaknya pelang apa rumah dijual semuanya. Ya walaupun harganya ya tetap bikin kita terjengkang gitu ya. Harganya 28 miliar. Tadi saya iseng saya coba telepon itu kan 28 miliar. Oh iya iya iya. 25 miliar gitu kan. Ini berapa botol BP? Langsung mikir saya. Ya. Tapi itu banyak banget gitu. Nah, kita langsung mikir kan, kenapa bisnis bisa kolaps ya 5 bulan pandemi, 4 bulan pandemi, 3 bulan pandemi. Kenapa bisa kolaps? Ya. Sekarang kita balik lah kita, ya mudah-mudahan kita enggak gitu ya. Tapi coba kita balik nih misalnya ya. Mitra, misalnya agent gitu. Ya, agent BP. Dia udah gabung tuh, beli misalnya 5 botol atau 10 botol gitu. Ya, 10 botol BP. Tahu-tahu 3 bulan nggak bisa jualan. Nggak laku aja dah. Tawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Ya, mau ditawarin ke orang lain, ke orang tua, ke orang gila, nggak ada yang mau semuanya udah. Ya, laler pun nggak mau, semua nggak ada yang mau gitu. Sekarang saya mau tanya, barang itu basi nggak? Nggak basi. Benar-benar rugi nggak? Ada nggak yang rugi finansial apa itu? Kan nggak ada juga gitu. Ya. Nah, kenapa bisnis orang lain itu ketika 3 bulan nggak terjadi pergerakan ekonomi, itu kolaps beneran. Gara-gara apa? Satu kata kuncinya, operational head. Ya. Jadi, itu biaya operasionalnya. Sewa kan bayar terus. Karyawan kan jalan terus. Bahan baku yang sudah, kita kan kontrak nih, bahan baku jalan ya, untuk 6 bulan gitu, atau untuk 12 bulan. Kan jalan terus nih, nggak bisa dienggain. Ya, gitu. Dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ketika tidak ada penjualan, cost-nya membengkak dia. Ya, jadi operational cost itu jalan terus kan, gitu. Nah, di BP saya dari awal berusaha itu tidak ada operational cost yang besar bagi teman-teman. Andai kata ada cost-nya apa? Ya ini pulsa, kuota, udah selesai. Ya kan? Terus apa? Uang jajan anak biar nggak rewel dia, ya kan? Mungkin mak-maknya lagi nelpon, lagi WA kan, anaknya misalnya gitu ya sudah jajan udah enggak apa gitu ya. Paling itu doang cost-nya. Ya kan? Nah, atau sebaliknya gitu kan, ya buat suami nyenangin istri lah, beliin sesuatu gitu kan apa gitu. Jadi cost-nya cuma itu doang, nggak ada cost yang gede itu nggak ada. Sehingga saya berpikir, karena kan saya pernah jalanin kan, yang saya sebut tadi itu saya udah jalanin semua. Soto, gado-gado, donat sudah saya jalani. Ya, fashion saya udah jalani. Itu gedenya di operasional kan, gitu.
ada stand-nya, ada tokonya, ada outlet-nya. Sehingga kalau tidak ada pemasukan atau pemasukan terlalu kecil, pasti tergerus sama operational cost, overhead, gitu. Nah, alhamdulillah itu saya tekan, saya udah tahu itu masalah, ya, saya tahu itu udah masalah gitu ya, udah terjadi dalam hidup saya, di BP saya tiadakan semua. Ya. Makanya banyak tuh ya mitra-mitra juga yang udah lumayan penjualannya ya, yang udah 1.000 botol pun, ya itu pengajuan ke saya pengen buka toko outlet, saya larang, nggak usah. Ya. Karena cost-nya jalan terus. Boleh nggak buka toko nanti? Boleh. Kalau apa toko itu bisa dibeli dengan cash. Jadi maksudnya apa? Sebagai investasi. Ya, sebagai investasi aja. Jadi andai kata misal penjualan lagi slow, ya, tokonya tetap jalan, nggak masalah. Paling banter cuma bayar listrik, air, dan 1 orang karyawan gitu. Ya. Kalau mentok-mentok ya dia sendiri jadi karyawan lah gitu misalnya. Ya, jadi tidak ada risiko yang ini tuh nggak ada. Saya bilang gitu sama mereka, tapi kalau kalian paksa untuk sewa, untuk ini, saya bilang nggak usah. Ya, itu kan banyak tuh yang penjualan udah lumayan kan, kayak gitu kan pengajuan saya tolak semuanya, saya larang. Gitu. Saya bilang bisa beli nggak tuh propertinya? Kalau bisa beli nggak apa-apa. Kalau nggak jangan. Mau nyicil, ya terus nanti hasil cicil apa tuh nyicil itu dari hasil bisnis, saya bilang jangan. Nah sekarang terbukti itu ucapan saya makin ya makin tepat alhamdulillah. Nah itu kelebihan BP satu hal. Jadi kita pangkas itu semuanya. Saya ketemu ya waktu itu beberapa leader juga ya, beberapa Shan lah waktu itu ya. Saya ketemu ya sambil makan-makan waktu itu di mall gitu kan. Saya hitung-hitungan sama mereka. Ya, saya bilang sama mereka itu, lihat nih ya, usaha ini ya, nih kuliner ini, kuliner. Saya bilang sama mereka, kalian uangnya sama kayak mereka ini, saya bilang. Bahkan toko yang kita lagi tuh nongkrong waktu itu ya di toko apa gitu ya, kafe apa gitu ya. Bahkan kafe ini pun diadu sama uang kalian itu kurang lebih aja saya bilang. Cuma kan kalau punya kafe ini kayaknya keren. Pasti mertuanya bangga juga kan. Weh, menantuku punya kafe tuh di mall. Pasti bangga. Kalau mertua kalian kan belum tentu, karena nggak kelihatan tokonya saya bilang. Tapi kalau kita ngomong duit, ya itu kurang lebih sama. Tapi lihat betapa besar risiko mereka ini saya bilang. Ya kalau tokonya sepi, kafenya sepi, mallnya sepi, gimana coba? Ya kan? Dan bagaimana dia harus ngetem dari pagi itu sampai jam 9 malam gitu kan? Nah kalau kalian kan nggak harus seperti itu saya bilang. Ya. Nah, ini kelebihan BP ya, business practice. Cuma memang orang itu ya kalau orang luar lihat, dia pas lihat itu kan, hah gini doang ya? Nah, dia malas tuh jadinya. Ya gini doang katanya. Padahal gini doang itu yang mahal, tau nggak? Gini doang itu yang mahal, gitu loh. Ya, justru yang gini doang itu yang benar-benar yang itu berliannya di situ, ya, berliannya itu di situ. Nah, maksud saya apa? Ya, teman-teman udah ngalami ini semua, ya. Ini yang harus disampaikan keluar, ya. Dan pengalaman kita nih ya, saya kan pernah juga jualan nih ya, maksudnya merasakan penolakan orang, itu saya kan ngerasain gitu, ya. Itu 4 kali kadang-kadang, ya 4 kali kadang-kadang ya, agar orang bisa yakin. Ya, jadi kadang-kadang tuh kita ketemu dia tuh, kita ngobrol kan, "Oh ini nggak pakai ini loh, nggak pakai personal cost, overhead nggak ada ini." Nah dia masuk tuh satu, tapi belum tentu dia mau join gitu. Yang kedua, kita bilang kan, "Ini marginnya oke loh, repeat ordernya oke loh ini." Ya, juga ada mentoringnya, masya Allah bagus lah gitu. Ada Mas Ipo, ada yang lain-lainnya gitu, ya kan? Tapi belum belum tentu join juga itu. Nah nanti pas yang kali ketiga atau keempat, baru mungkin dia tertarik untuk join, ya. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang dulu waktu SMA, waktu kuliah pernah beli album yang kaset-kaset itu, yang pakai kaset itu loh? Kalau 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 mau muter lagunya biar mundur, biar apa, karena diputar pakai pena itu, saya cek gitu. Siapa yang pernah beli kaset itu? Coba angkat tangan yang pernah, coba. Yang pernah. Nah, sebagian masih pernah tuh ya, mengalami masa itu. Kemudian berubah jadi CD, kemudian berubah jadi MP3 ya. Sekarang udah di YouTube, di mana-mana kita bisa dengar dengan free semuanya. Nah, itu ya. Saya pengalaman ya, saya juga pernah beli itu. Ya. Itu pengalaman saya ya. Kita kan duit nggak banyak, namanya remaja kan, duit nggak banyak gitu. Jadi saya beli album itu, kalau apa? Kalau lagu enaknya itu lebih dari 2. Kalau lagu enaknya cuma 1, saya nggak mau beli. Sayang. Eman-eman. Ya kan? Lagunya 12, yang enak cuma 1. Ah, udahlah gitu. Tapi kalau 3, ini worth it nih. Gitu. Jadi, ya oke lah gitu, kita belilah gitu. Ya. Nah, maksud saya apa? Ya, saya nggak bahas lagu di sini ya, itu udah lewat lah masa lalu ya. Kita nggak bahas kaset di sini, tapi intinya gitu. Orang tuh kalau merasa ada 3 manfaat, 4 manfaat, orang tertarik. Tapi 1 doang, belum tentu. Ya, belum tentu. Dan kadang-kadang cilakanya adalah apa? Pas kita jelasin kita jelasin 3 nih, yang dia paham cuma 1. Nah, itu tuh masalah itu. Ya kita udah jelasin 3 nih, yang nyantol di kepala dia cuma 1, gitu. Nah memang ya itulah customer, emang kita harus ya ngoceh lagi sama dia emang. Kita harus ngomong lagi ke dia gitu. Kemarin saya ngobrol ya, saya bikin ini kan,
sama orang yang omsetnya sebulan tuh bisa, bukan sebulan ya, sehari 2,5 miliar gitu. Jualannya online, itu yang bikin saya tertarik. Ada juga sih yang bisnisnya orang 2 miliar sehari, ya mungkin batu bara atau apa gitu kan, ekspor apa, dia enggak. Dia mainnya kayak kita gini gitu loh. Ya, mainnya online, iklan di Facebook, iklan di Instagram ya. Itu omset sehari 2 sampai 2,5 miliar sehari omset. Ya. Nah, sampai saya ajak meeting sama dia ya, saya mau konsultasi sama dia, mau berguru sama dia gitu. Ya. Jadi dia bilang itu memang customer itu harus dikejar, ya, harus dikejar. Jadi kadang tuh kita ngomong ke dia belum tentu dia langsung setuju. Ya, makanya kita cegat. Ya, kita cegat di emailnya. Kita cegat lagi di WA-nya, ya. Terus kita beriklan lagi di Instagram. Oke? Kita iklan juga di Facebook karena ya kemungkinan besar orang di Facebook juga punya Instagram. Begitu juga sebaliknya. Walaupun ada juga yang sendiri gitu dia bilang, ya. Kita iklan juga di Detik gitu. Karena Instagram ya bekerja sama dengan Detik gitu. Jadi kalau dia ke Detik pun dia nonton lagi gitu, dia lihat lagi gitu. Ya. Kalau sudah 4 kali dia lihat, kemungkinan dia langsung berpikir apa? Wah, ini memang bisnis bagus ini. Ini bisnis bagus ini, di mana-mana ada gitu loh. Ya, jadi persepsi manusia kayak gitu. Gitu. Sama kayak kita lah, kalau lihat sekali billboard itu nggak nyantol di kepala kita. Tapi pas di billboard ada, kita lihat flyer gitu ada, ya iklan TV ada, di YouTube ada, kita yakin oh ini barang bagus gitu. Ya. Itulah akhirnya kita kenal ya merek-merek yang besar ya yang kokoh itu ya kayak gitu-gitulah gitu. Karena di mana-mana udah ada deh kan. Nah, kita mungkin pemula, kita mungkin ya belum sebesar P&G ya, belum sebesar Wings ya, belum sebesar Indofood gitu ya. Tapi cara kerjanya itu bisa ya. Cara kerjanya bisa ya. Teman-teman harus bisa memberikan argumen lebih dari 3 ya. Kalau argumennya more, insya Allah penjualan juga akan more gitu ya. Jadi misalnya ya dalam kita chat itu, sekali chat itu ya, chat masuk ke kita itu, mungkin kita belum bisa jelasin semuanya ya. Ya nggak apa-apa, penting 3 atau 4 tuh masuk dulu udah. Ya, emang kayak gitu. Contoh gini lah ya, kita balik lagi nih, kita mau beli motor, beli mobil, beli apapun. Kita kan lihat spek kan, lihat spek. Kalau mobil ini kelebihannya cuma 1, kita nggak mau. Harus ada beberapa kelebihan yang baru kita mau. Ya, gaya oke, jangan juga potongannya nggak jelas. Wah ini bentuk apa ini? Kayak kaleng kerupuk gitu ya, nah males lah kita gitu kan. Jadi potongan kita serap satu hal. Oh iya hemat bensin, ya hemat bensin. Terus apalagi harga jualnya nanti kalau kita mau jual lagi tuh relatif oke, ya udah kita berani beli gitu. Ya. Atau sebaliknya, wah ini mobil memang agak jarang. Kalau kita jual lagi mungkin harganya drop gitu. Tapi apa? Beli awalnya murah. Spare part juga murah. Sudahlah ambil. Nah, jadi harus ada tuh 3 alasan kan, 3 alasan lebih baru kita mau. Jadi kita pun ya mau beli handphone, mau beli mobil, mau beli apapun ya, motor, itu juga kita biasanya melihat ada 3 argumen yang kuat. Bukan 1 biasanya. Ya, bukan 1 biasanya. Ya. Nah, teman-teman ya, sekali lagi saya tegaskan harus bisa menjelaskan ini juga ke orang. Kadang-kadang nih kita udah asik di BP ya, asik gitu, kita nggak bisa jelasin lagi. Yuk gabung ke BP. Kenapa BP? Oh, pokoknya BP bagus. Lah, kenapa? Apa bagusnya itu? Kita harus bisa jelasin semua. Marginnya oke. Belum tentu orang ngerti margin oke. Gitu. Belum tentu orang ngerti. Saya ya, dan jutaan orang di Indonesia, ratusan ribu entrepreneur Indonesia, ya. Dulu, kalau saya ini dulu, sekarang saya udah tobat gitu, ya. Tapi sampai sekarang orang banyak nih cara pikir nih. Yang dianggap keren di kepala orang itu adalah apa? Bisnis properti. Makanya trainer-trainer properti itu pada booming semuanya. Padahal dia cuma bangun 3 rumah doang, 3 unit doang ya, tapi ngakunya trainer properti, motivator properti, ahli properti syariah. Ya. Itu pada booming semuanya itu. Properti satu hal, terus apalagi kafe, terus apalagi emas gitu. Padahal emas itu kalau kita jual untungnya super kecil. Super kecil. Demi Allah tuh ya, ada salah satu mitra BP, ya itu awalnya buka toko emas, bisnis warisan. Begitu masuk di BP, training tuh sama saya di kantor. Ya, setelah selesai training dia bilang apa? Saya mau tinggalkan Pak toko emas, dia bilang. Kaget saya. Orang pasti dengar kan, wow toko emas keren gitu kan. Toko emas tuh marginnya tipis, resiko besar. Ya, apa mungkin jual emas, kalau emas biasa ya, belum didesain, mungkin nggak untung 10%. Mana bisa? 5% aja nggak bisa. Emas itu kan harganya sama di Indonesia. Ya, kecuali ada unsur desain. Nah, itu baru udah berubah lagi tuh harganya. Dan yang problemnya, dia kan berdua nih bersaudara. Akhirnya apa? Toko emas itu, kalau masih kecil gitu ya, itu nggak bisa ditinggal. Kita percayakan sama karyawan. Walaupun pakai CCTV, dia bawa kabur mau gimana lagi coba? CCTV buat apa gunanya? Nggak ada kan?
gitu. Emang ketahuan pelakunya, tapi pelaku udah kabur gitu kan. Nah, jadi gantian dia bersaudara. Tuh kalau nggak dia saudaranya bertahun-tahun seperti itu. Pas kenal BP enak banget. Dia ibu-ibu kan gitu. Di rumah leye-leye ya sambil rambutnya pakai apa tuh? Yang muter-muter itu di kepalanya gitu kan. Sambil juga tempel koyo di sini kadang-kadang gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Penting WA aman, foto di profil bagus. Nggak masalah gitu kan. WA ke orang, iya kakak, udah gitu doang modalnya gitu. Dia tinggalin tuh toko emas. Biarlah saudara sama dan keluarga besar yang jalanin seperti apa gitu. Ya. Jadi maksud saya bukan saya meremehkan toko emas, enggak. Maksudnya itu kalau orang dengar emas itu kayaknya wah gitu. Termasuk juga developer. Saya bangun rumah di Batam 8 hektar, tau nggak? Ya. Dan udah bangun itu. Sekarang juga udah selesai kan proyeknya gitu. Ya. Udah lama selesainya. Ya. Jadi dari setup awal ya sampai ini. Memang properti itu harganya memang lumayan, harga itu lumayan, untungnya itu lumayan. Tapi jangan salah. Kita proses mendapatkan lahan, legalitas sampai akhirnya bisa jual. Itu bisa nunggu 8 bulan, bisa nunggu 12 bulan. Ini kos ini semuanya nih. Ya. Jadi kalau kita bisa dapat untung gede di sini, sebenarnya untuk nambal-nambal ke sini nih. Gitu. Ya. Jadi kata orang developer itu hebat, belum tentu juga. Ya. Nah, saya kan kayak, saya ada coba tuh bandingkan ya. Saya kalau jual emas saya nggak pernah, tapi properti saya pernah. Jadi developer saya pernah, makanya saya tahu. Ya. Ya paling praktis nih BP udah itu. Saya ketemu juga teman-teman yang jagoan properti, yang katanya bangun apartemen, bangun apa semuanya itu. Ya. Nggak semudah itu juga. Nggak semudah itu. Biayanya gede. Iya kalau penjualan lancar. Kalau penjualan nggak lancar, ya dia sementara pakai pinjaman lagi kan ke bank syariah atau ke investor itu kan. Ini kan harus jalan terus nih. Makanya banyak yang kolaps di tengah jalan. Coba teman-teman perhatikan ya, itu saya menghargai ya teman-teman yang lain yang berjuang pada properti syariah. Ya, bikin properti syariah tanpa denda, tanpa ini, tanpa bunga, tanpa riba, ya. Dan akhirnya apa? Tanpa customer juga gitu. Ya, tanpa customer juga gitu. Ya. Karena apa? Yaitu begitu ada masalah ya, dia finansial nggak kuat, akhirnya customer kabur gitu. Ya. Saya ada satu di properti itu juga, saya udah beli itu. Saya berpikirnya ukuah, ada teman kita bikin propertinya syariah walaupun dia nggak pakai kata syariah gitu ya, tapi dia berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah gitu. Ya sudah, saya langsung DP gitu. Mandek nih. Ya. Harusnya ada kejelasan ini, dia belum bisa jelasin sekarang. Ya udah, saya nggak mau mikirin banget gitu, karena habis pikiran saya gitu kan ke sana. Nah, jadi maksud saya, ya, kalau teman-teman bisa jelaskan ini ya, kan di kepala orang nih, keren ya, namanya bisnis A, bisnis B, dan semuanya. Belum tentu. Kalau BP, insya Allah keren beneran. Ya, kalau ini udah sangat tentu gitu ya, bukan ini lagi gitu. Tapi kalau itu belum tentu. Ya, yang kelihatannya keren belum tentu keren. Ya ini insya Allah. Gitu. Ya. Nah, teman-teman harus mampu menjelaskan ini. Kasih 3 alasan atau lebih pada mereka. Ya, pada mereka. Saya kan pelajari itu ya. Saya tanyain kan, saya cek random kan sering tuh mitra-mitra. Sekarang saya telepon. Kalau tanya ini jawab apa? Kalau tanya ini jawab apa gitu. Nah, ternyata masih banyak yang miss itu mereka. Ya. Jadi kadang-kadang cuma satu doang. Oh, nanti dibimbing sama Mas Ipo. Lah, dia Ipo aja nggak ngerti siapa. Ya kan? Itu loh Ipo yang penulis. Nulis apa? Kata orang. Ya, buku masak atau apa? Itu loh yang 7 kali rezeki. Nggak pernah baca aku katanya. Ya, pernah di TV nggak dia? Ada, tapi yang lama. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Wah, repot gitu. Tidak semua orang ngerti Ipo kan? Gitu. Kalau memang dia jenisnya pembaca buku, dan gini ya, biasanya orang yang ngerti saya itu adalah jenis dia baca buku gitu. Jenis dia ikut seminar gitu. Tapi kalau dia nggak baca buku, nggak ikut seminar, ya nggak tahu IPO lah biasanya. Ya kan? Nah, jadi teman-teman harus bisa jelaskan berapa alasan tadi? Berapa argumen tadi? Minimal 3. Ya, minimal 3. Persis kayak itu tuh. Beli kaset. Ya, jadi kalau reason-nya, alasannya ada more, insya Allah juga penjual jadinya more gitu ya. Oke, boleh tampilkan lagi di layar? Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ya, silahkan ya, nanti di japri aja ke Mas Tri ya, nanti Mas Tri akan bacain ya, biar cepat gitu. Ya. Nah, jadi kata kunci ya, kalau kita pengen penjualan itu bagus ya, seolah-olah kita beruntung gitu ya, benar-benar beruntung gitu ya. Ada dua kata kuncinya. Apa itu? Pertama persiapan, yang kedua kesempatan. Kesempatan ini lebih faktor yang namanya eksternal, walaupun bisa kita ciptakan, tapi ini lebih eksternal. Apa yang bisa kita lakukan adalah persiapan. Apa yang bisa kita lakukan? Semakin kita mempersiapkan diri, insya Allah kita makin beruntung, makin bagus hasilnya. Ya, oke, balik lagi layarnya ke saya. Apa persiapan yang bisa kita lakukan? Tadi itu jelas tuh.
Ya, ada macam-macam kelebihan, minimal setiap kali pertemuan, setiap kali kita bisa WA dia, atau DM dia, 3, kita udah kasih tahu. Ya, 3 tadi. Ya, minimal 3, lebih banyak itu lebih baik. Kadang-kadang kan percakapan nggak bisa panjang banget kan, gitu kan. Ya sudah, 3 aja dulu. Oke, itu satu. Terus apa lagi? Dari segi tampilan, ya, kita jualan pakai apa? Pakai posting tuh, di Instagram, di Facebook. Makanya saya cerewetin terus itu. Saya pantau. Saya every day saya dan tim memantau Instagram, Facebook, dan WA story teman-teman itu ratusan. Every day saya pantau. Ya. Kalau nggak bener tuh saya sliding gitu. Saya cari tahu ini dari siapa ini, mitra mana ini, komunitas mana ini. Saya cari tahu itu. Ya tujuannya untuk kebaikan kan untuk dia. Kalau nggak dia nggak ngerti kan gitu. Ya. Nah, kita kan nggak pakai billboard, kita nggak pakai baliho kan, kita bukan pakai toko, bukan pakai ruko kan. Kita pakai apa? Ya kita pakai sosial media. Sosial media bahan bakunya apa? Cuma 2, foto sama teks. Foto harus bagus, gambar harus bagus, desain harus bagus. Termasuk juga teks. Ya. Nah, caranya gimana? Teks itu dilatih. Nggak ada orang yang langsung bisa tuh, nggak ada. Dilatih, dipaksa. Ya. Saya juga awalnya nggak bisa nulis, saya bukan penulis kok. Ya kan? Saya bukan penulis, nggak ada yang arah-arah ke sana tuh nggak ada sama sekali kan. Gitu. Jadi saya itu jadi penulis gara-gara apa? Gara-gara dulu di kantor, saya kerja di bagian marketing, ya kan? Nah, salah satu tanggung jawab marketing, walaupun bikin iklan macam-macam gitu, tapi juga apa? Berkewajiban bikin buletin kantor. Berkewajiban. Jadi nggak mau ya saya ngetik itu. Waduh ini ya udah gitu kan. Awalnya saya bagi tugas ke orang kan. Jadi per divisi kan, per departemen saya kasih nanti begini ya, begini ya, begini ya. Nanti tanggal sekian saya tanya ya, saya tagih ya. Oke. Kata dia. Pas tanggalnya tiba saya tanya, "Mana?" Aduh, maaf. Wah, asem ini saya bilang ini. Ya kan? Lah muka saya kan yang di ini kan harus bertanggung jawab sama bos itu kan. Ya udah, akhirnya kita bikin semua itu. Ya. Salah satu hal yang nggak benar saya bikin ya itu zodiak gitu. Saya bikin juga waktu itu. Itu dosa itu ya. Ngarang-ngarang nggak jelas itu ya memang wah udah nggak benar lah udah itu. Ya kan dulu kan modelnya kayak gitu kan sampai sekarang juga masih ada kan. Jadi kalau namanya majalah buletin itu harus ada zodiak gitu kan. Yang ngarang lah semua itu. Ya. Itu ya bukan cuma saya, semua orang itu di mana-mana yang ngarang semua. Kalau nggak patokannya apa coba gitu. Ya. Jadi kamu akan beruntung pada bulan ini. Wah, jaga kesehatan karena wah macam-macam lah itu. Ya, ngarang semua itu ya. Bukan soal ngarang ya, tapi itu kan sebenarnya bagian dari syirik kan sebenarnya itu kan. Itu dosa lah udah saya lakukan dulu. Nah, itu jadi saya latihan nulis itu di situ. Jadi bukan aslinya saya nulis itu enggak, kepaksa gitu. Ini contoh lagi yang lain ya, kayak teman-teman pernah dengar kan kayak Coach Dedi ya di KSJ. Juga itu tulisan pertamanya kan saya ngedit itu. Enak saya ngeliatnya, tau nggak? Enak saya ngeliatnya. Ya, nah, jadi ya sudahlah saya edit beberapa gitu kan. Tapi dia perbaiki, akhirnya bagus juga. Sekarang dia lebih produktif daripada saya, gitu. Bukunya laku, ya. Berapa kali cetak ulang saya tanya? 6 kali, 8 kali. Wah, keren saya bilang itu. Saya buku pertama cuma cetak ulang 3 kali saya bilang. Ya, dia bisa 8 kali. Wah, keren lah saya bilang. Ya kan? Nah, termasuk ini kan kayak ini kan siapa lagi tuh? Kayak Mas Hakim juga di MM, ya. Saya paksa nulis setiap hari. Ya. Minggu lalu saya tanya dia lagi. Kalau tiap hari itu nulis tuh, awalnya nggak bisa juga. Nggak jelas. Lama-lama terampil udah. Nah, kemarin saya tawarin dia berapa hari lah, 3 hari, 4 hari yang lalu. Saya tawarin dia. Kan tiap hari itu nulis. Di grupnya dia itu. Saya pantau kan tiap hari. Saya tanya, mau nggak off 1 hari? Saya bilang. Misal hari Minggu gitu. Ya, biar ada libur lah gitu. Dia bilang apa coba? Nggak usah Mas Ipo, nggak usah libur, nggak apa-apa. Tulis saya terus nggak apa-apa. Ngomong gitu loh coba. Ya. Jadi intinya apa? Kalau kita mau memaksakan diri sedikit aja, potensi kita tuh keluar. Go the hell yang namanya bakat. Siapa sih yang ngerti bakat? Gak ada yang kita ngerti bakat gitu. Tapi kalau kita mau paksa, bakat tuh ya keluar aja. Gitu. Bisa nulis juga akhirnya. Ya. Saya nggak tahu juga kan. Dan saya tes kan. Saya tes yang, kan ada tuh yang tes DNA, ada juga yang tes otak itu. Bakat saya, nggak ada nulis, nggak ada. Saya punya 8 apa tuh ya, spektrum yang dinilai, ya. Yang nomor 1 itu saya kelebihannya adalah musik, ya. Saya lupa lah kurang lebih. Pokoknya nomor 1 itu 2 lah yang paling tinggi itu yang musik dan mempengaruhi orang, gitu, interpersonal gitu. Saya lupa nih mana nomor 1 yang mana itu. Itu kelebihan saya tuh, ya. Nggak ada nulis, nggak ada sama sekali. Itu bukan kemampuan saya gitu, ya. Jadi kemampuan saya itu adalah apa? Musik dan apa? Mempengaruhi orang, interpersonal.
ya. Dari ada 8 jenis kecerdasan itu, Howard Gardner itu, ya. Itu saya tes dengan macam-macam, kan ada macam-macam tes tuh sekarang tuh ya untuk mengetahui bakat kita apa. Nggak ada yang namanya nulis. Jadi go the hell dengan bakat, saya bilang. Abaikan, mau bakat mau enggak, udah nulis saja, saya bilang. Ya, saya tidak mencetak teman-teman jadi penulis, ya, seperti saya enggak. Kalau teman-teman mau juga, silakan. Tapi bukan itu arah saya. Yang saya mau, teman-teman punya tulisan yang bagus di sosial media. Biar apa? Biar jualan. Itu aja yang saya mau. Ya, kalau tulisan jelek, siapa yang mau baca? Siapa yang mau terpengaruh? Siapa yang mau ngikut kita? Kan kita katanya jago, pengusaha. Orang kan mau ngikut kita karena kita dianggap jago. Kalau kita nggak jago, ngapain orang ikut kita? Ya, nah ini saya bilang tadi dalam apa bingkainya itu persiapan. Ya, kita keberuntungan kita nggak tahu kapan datangnya. Oke, kesempatan juga kita nggak tahu kapan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, ketarik tuh kejadian, ketarik tuh kesempatan, ya hadir depan mata kita. Gitu. Karena kesungguhan kita ini, nulis saja sudah saya bilang. Foto bagus, tulisan bagus. Jadi coba 1,5 bulan konsisten saya bilang. Ya, 45 hari ya konsisten, pasti beda hasilnya, insya Allah. Saya merasa tulisan saya insya Allah sudah bagus menurut saya. Ya, tapi kan belajar terus nih, belajar terus itu. Sejak Syawal, ya mulai Syawal sampai sekarang saya perbaiki. Teman-teman lihat sendiri lah, Syawal ya, setelah Lebaran itu sampai sekarang kan saya perbaiki lagi tuh. Efeknya beda, efeknya beda, ya. Tingkat kestabilan yang nonton, yang view gitu ya, tingkat kestabilan orang yang lihat profile, orang yang ngeklik web, tingkat orang share itu beda langsung, naik 2 kali lipat lebih. Nah, jadi saya sempat istighfar juga tuh, dulu merasakan kayak udah ya ini Instagram ngerti lah gitu kan, nggak perlu juga lah belajar-belajar sama orang gitu kan, ya udahlah sendiri aja, gitu kan. Ternyata banyak yang kita belum tahu. Ya, saya lihat orang lain yang umurnya setengah saya, gitu. Saya umur 40-an, ada yang umurnya 20-an, 21, 22, tapi Instagramnya bagus. Kenapa bagus? Sebenarnya ya saya lihat kan followernya cuma 5.000, 10.000, tapi engagementnya tinggi. Ya, interaktivitasnya tinggi gitu. Berarti apa? Dia ngasih manfaat ke orang, gitu. Ya. Jadi followernya dikit, cuma 5.000, 10.000. Karena kasih manfaat ke follower ini, ya interaksi tinggi. Ya, makanya interaksi kalau komennya itu rendah, hati-hati tuh. Berarti orang nggak merasa manfaat dari kita. Ya, harus interaksi itu tinggi. Engagement akhirnya ikut tinggi juga. Ya. Nah, saya belajar tuh dari orang-orang yang umurnya setengah dari saya itu kan. Kayak gini caranya. Kayak gini. Harus ada headline. Ya nonjol gitu, jebret gitu. Iya iya iya. Konsisten jamnya. Jangan berubah-berubah. Ya. Dan teman-teman perhatikan tuh, sejak Syawal sampai sekarang, saya konsisten ya postingan apa? 99% yang saya posting adalah tentang bisnis. Nggak ada saya ngomong macam-macam. Kalau dulu saya kan ngomong macam-macam tuh. Ada A, ada B gitu, saya campur-campur kan gitu. Ada yang 30-40% yang campuran. Sekarang nggak ada. 99% bisnis sudah. Ya. Walaupun ada yang sedikit, yang ini yang kemarin tuh agak ini sedikit ya, tentang jodoh kemarin saya ngomong. Itu pun karena request kan. Ternyata banyak juga nih mitra kita yang baru-baru nih, yang jomblo gitu kan ya. Sudah, akhirnya saya bahas tentang jodoh. Baru 2 kali kan saya bahas kemarin itu. Ya. Jadi sejak Syawal kemarin itu, sejak selesai Lebaran, ya sampai sini tuh tulisan saya pure bisnis semuanya. Ya. Dan saya bilang tuh beberapa leader, itu kalau ada tulisan tentang yang lain, kalau kayaknya banyak, saya bilang udah, sembunyikan aja, hide atau hapus, saya bilang. Tunjukkan bahwa kita ini memang pengusaha. Kita mau bantu orang ya jadi pengusaha. Tunjukkan kita ahli. Gitu. Tapi kalau kita ngomongnya macam-macam, orang nggak ngerti kita ini ahli atau tidak. Ya. Jadi tulisannya fokus, berbobot, gambar bagus. Orang percaya, insya Allah. Coba ngomong saya nih ya, 45 hari konsisten. Pasti kelihatan hasilnya. Insya Allah pasti kelihatan. Ya. Nah itu yang saya sebut dengan bagian dari apa? Persiapan. Ya, persiapan. Persiapkan diri kita. Ya, jangan posting asal posting. Saya bilang apa tadi? Instagram kita, Facebook kita, itu kan sama kayak baliho. Benar nggak? Yang saya omongin ini benar nggak? Kira-kira. Analoginya. Sama kayak spanduk, sama kayak baliho, sama kayak billboard. Betul nggak betul? Ya bilang betul, coba ngangguk kepalanya. Nah, kalau ngangguk berarti dengar tuh dan paham. Kalau dia diam aja, mungkin manekin itu. Ya, manekin mungkin itu. Ya, atau nggak paham. Ya, datanya nggak ini, dia diam aja. Wah, itu manekin mungkin. Ya. Nah, sekarang saya tanya balik sama teman-teman. Ada nggak orang pasang spanduk? Ada nggak orang pasang baliho? Spontan gitu, ada nggak? Tanpa mikir pasang itu. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Ya dipikirkan sebelumnya. Apa yang jadi headline, apa yang jadi kata-kata gitu. Ya, uang sudah dipikirin aja belum tentu beres, belum tentu laku, ya kan?
Nah, maksud saya apa? Memang harus ada persiapan gitu, nggak bisa pakai spontan, ya. Kita pagi-pagi ingat apa, langsung posting. Ada ketemu gambar apa, posting. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Pikirkan kita nih pengusaha. Tiap kali teman-teman mau posting, pikirkan itu spandukku, ya. Itu billboardku, itu balihoku, nggak boleh sembarangan, gitu, ya. Jadi harus sungguh-sungguh semua, gitu, ya. Makanya kayak dulu saya juga agak-agak cincai ya sama teman-teman yang lain ya. Kadang minta tolong posting, saya postingin, saya postingin. Tapi akhirnya awur-awuran tuh gambar saya kan. Nah, sekarang kalau ada yang minta tolong, tetap saya tolong, tapi saya jadikan di story aja gitu. Saya tidak mau ganggu di feed. Kalau di feed ngomong tentang bisnis saya sudah gitu. Dan teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, baca tuh tulisan saya itu. Ada nggak saya ngomong BP? Jarang banget. Ya, saya ngomong BP nggak sampai 2% kan gitu. Jarang banget. Tapi alhamdulillah tiap hari orang DM, orang nanyain, ada yang closing tiap hari. Ya lumayan lah alhamdulillah. Gitu. Ya kalau closing pun saya balikin ke teman-teman. Biasanya saya arahkan kotanya yang mana gitu. Ya kan? Kan sebagian dari bos banyak tuh yang saya kasih limpahan juga. Ya. Nah, itu ya. Eh, ketika kenapa orang akhir tertarik itu, ya? Kenapa orang akhir tertarik itu? Kita, nah ini penting banget nih, perhatikan baik. Ini kuncinya nih. Teman-teman harus ngasih tahu tentang ciri-ciri BP ini. Nggak usah sebutkan BP. Ya, kalau perlu juga bos community nggak usah disebutkan. Kalau ketahuan kayak merek gitu, ya, itu orang langsung resisten kan. Coba lah teman-teman lagi nonton nih TV gitu, ya, nonton acara di TV atau di YouTube lah, short movie gitu, nonton gitu misalnya kan. Tahu di film itu muncul misalnya sebuah merek, itu hati kita langsung resisten tuh. Hati kita langsung nolak gitu. Ya, jadi kita berpikir, oh ini jualan ini gitu. Fitrah manusia tuh kayak gitu. Ya, fitrah manusia tuh kayak gitu. Ya. Nah, kalau Hollywood itu pintar dia bikin film. Dia tuh banyak iklan, tapi nggak kelihatan. Kalau Indonesia nggak. Jadi kayak saya pernah nonton tuh kan kayak ya adalah ya film Indonesia apa gitu kan. Atau sponsornya teh. Logonya diliatin terus, gitu kan di layar. Wah, males kita kan gitu. Jadi kayak dijualin banget gitu kan. Harusnya apa ya sekilas aja gitu. Tuh orang nangkep, orang tahu gitu. Dan kali juga muncul di depan kan dipersembahkan oleh teh ini nggak ada. Indonesia ada tapi luar negeri nggak ada. Negara maju gitu ya. Kayak India atau Amerika nggak ada. Ya, film ini dipersembahkan oleh ini. Ada nggak Hollywood kayak gitu? Nggak ada. India ada nggak? Nggak ada. Yang kayak gitu cuma orang Indonesia. Jadi pas orang dipersembahkan oleh ini, ya orang males. Lu iklan lu mau jualan. Gitu. Ya, jadi feel-nya udah nggak dapat lagi, udah terganggu feel-nya. Ya. Nah itu makanya saya juga berusaha tidak ada merek. Dan saya pengen juga teman-teman komen itu nggak ketahuan mereknya udah. Gitu. Tapi kalau orang berbisnis sama kita, ini asik seru gitu loh. Ini loh serunya kita kayak ini loh. Ya kita ada acara ini, ada acara ini. Kita tunjukkan serunya itu. Ya. Nah, sehingga apa? Orang tertarik untuk apa? DM ke teman-teman gitu. Ya. Makanya saya bilang coba komen positif ya, apa yang teman-teman rasakan gitu, ya kan? Nah, terus komen ya secara alami gitu aja. Nggak usah ngomong yang soal brand, nggak usah ngomong soal komunitas. Ya. Nah, teman-teman duplikasi ilmu ini. Ya, jadi ini bukan sekedar sebuah cara yang coba-coba enggak. Ini sudah insya Allah proven. Ya. Kalau kita ngomong S3 marketing ya ini dia itu. S3 marketing ya ini dia gitu. Ya. Sama kayak misalnya berapa minggu yang lalu kan, kenapa saya ngotot banget ya saya bujuk ya vokalisnya Slank ya untuk nyanyi ya dengan background bertabur pahala itu coba. Bisa nggak saya taruh BP di samping? Ya bisa aja. Atau editing saya taruh di depan, BP mempersembahkan itu. Bisa aja, apa nggak bisa? Mau ngedit saya kok. Ya. Bisa nggak saya taruh foto saya di depan gitu, paling gede gitu? Ya bisa juga. Atau saya terus di sebelah itu, sebelahnya kakak Slank gitu kan. Ya bisa aja, tapi ya nggak jualan jadinya kan gitu. Orang udah males. Yang mau lihat akhirnya orangnya itu-itu aja kan. Nah, kita kan pengen grab pasar yang baru, pasar yang berbeda kan. Makanya saya pikir nih, Slank ini bagus, pasarnya kan beda sama kita gitu. Nah, dia bawa lagu itu, Slank, himne guru, ya, temanya juga tepat gitu kan. Ya sudah, terakhir baru ada kelihatan bertabur pahala kecil aja. Selesai. Nggak ada British Propolisnya itu. Apa taruh-taruh kayak itu, nggak harus juga kan. Nah, teman-teman coba cara pikirnya seperti itu. Jadi kalau posting itu, terus yang kami tulis apa Mas Ipo? Coba perhatian punya saya itu. Ciri-cirinya. Ya. Atau kayak tadi cerita sama orang. Misalnya nggak harus pengalaman pribadi ya, dengar-dengar juga boleh kan. Saya dengar tuh, iya ya, orang buka restoran dia ternyata 4 bulan nggak jualan, atau penjualan slow, ternyata ya bisa tutup beneran loh. Saya perhatikan, saya cermati, dan tadi malam saya diceritakan sama mentor saya, itu kata kuncinya di mana? Di overhead ternyata. Ya, operational cost ternyata. Jadi kalau begitu gede, penjualan sedikit, udah langsung kena ini gitu. Ya, nyundul sudah ini gitu. Nah, alhamdulillah di bisnisku ini nggak terjadi seperti itu. Udah,
Orang penasaran, dia inbox ke kita, dia DM ke kita. Ya. Ya, jadi yang dibangun itu adalah kepo-keponya itu. Ya. Kepo yang dibangun. Makanya saran saya kalau mau jualan memang dibanyakin itu kepo, bukan K-pop. Ya. Kalau K-pop tuh nanti halu yang banyak tuh, ya. Korea terus gitu kan. Taunya Blackpink aja, kalau nggak BTS aja gitu. Wah, gitu kan. Itu K-pop semua itu. Kalau kita kepo yang dibangun itu. Ya. Nah, jadi orang penasaran ciri-ciri gitu. Terus kan, Masya Allah nih di komunitas bisnisku, jam 3 pagi udah mulai meeting. Dan Masya Allah yang ikut lebih dari 2.000 gitu. Alhamdulillah mitra-mitra pada loyal semua dan dapat manfaat dan merasakan manfaat gitu. Nah kan ini yang kita bangun. Nggak usah sebut mereknya, nggak usah. Itu bikin orang males. Ya. Nah, kepo ini yang dibangun. Sip ya. Yang mendengar suara saya dengan jelas, coba jempolnya boleh. Ya, saya kenapa ngomong ini saya pantau. Makanya saya tahu saya ngomong pakai dasar. Ya, banyak di antara kita itu saya sih bersyukur. Dia tuh bangga sama BP, ya BP terus ngomongnya hashtagnya BP semua gitu. Ya. Tapi nggak jualan, saya kasihan dan dia malah. Ya, justru kalau mau jualan itu ya kita harus agak nyamar-nyamar dikit. Jadi boleh nggak nunjukin BP? Boleh sesekali. Pas ada artisnya tunjukin tuh nggak apa-apa gitu. Ya kan? Kan ada tuh foto-foto artis kan? Atau ada foto-foto yang sifatnya strategis gitu kan? Misalnya kayak yang di Inggris ya, yang di mana gitu sesekali itu oke. Tapi hari-hari udah nggak usah ngomong kayak gitu. Berapa persentasenya? Rumusnya udah saya sampaikan dulu. 19:1. Inilah yang saya sebut dengan apa? Selling without selling. Menjual tanpa menjual. Tapi jualan. Gitu. Kita bisa selling more dengan cara seperti ini. Ya. Selling without selling. Ya, jualan tanpa jualan. Oke, ada pertanyaan yang masuk, Mas Tri? Ada, Mas. Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya gini, Mas. Dulu istilahnya mitra-mitra disarankan untuk membranding diri sebagai pengusaha BP. Artinya semua orang mesti tahu dia pengusaha penjual BP. Kemudian di belakangan Mas Tipu menyarankan kita untuk lebih branding ke peluang usahanya, jadi pengusaha. Nah, ini yang ditanyakan adalah untuk yang mitra-mitra yang baru ini harus membranding diri sebagai penjual BP atau pengusaha saja, Mas? Untuk mitra-mitra yang baru khususnya, itu, Mas. Ya, tetap teman-teman ya, orang tahu kita punya usaha, itu satu ya. Dan orang tahu usaha ini bisa apa ya, bisa dimitrakan gitu. Orang tuh bisa bermitra sama kita, itu harus tahu. Kalau enggak ya nanti orang pikir ya kamu punya usaha, jalan sendiri aja, orang nggak mau ngikutin gitu. Ya, jadi tahu orang itu tahu kita punya usaha dan usaha ini open untuk kemitraan itu gitu. Ya, nah. Soal brandnya, itu saran saya memang strategi ini berubah berdasarkan waktu. Dulu saya awal-awal kan minta nih, ayo tunjukkan BP-nya gitu. Tapi setelah, ya kita berubah berdasarkan waktu gitu kan. Mungkin waktu itu memang kita pertimbangkan ya BP belum terlalu dikenal, ya sudah kita iniin. Nah sekarang strateginya udah beda lagi. Strategi udah beda lagi gitu. Jadi waktu itu bisa mengubah strategi. Coba perhatikan ya logo Nike. Logo Nike yang dulu ditulis tuh gede-gede tuh, N-I-K-A. Gede ditulis itu. Dan orang paham, ini loh Nike, gitu, ya. Yang berikutnya ada logo swoosh, ya, ada swoosh-nya dan ada Nike-nya juga tulisan, tapi tulisannya kecil. Yang sekarang coba lihat, coba tuh beli sepatu Nike atau apapun itu, nggak ada tulisan Nike-nya, nggak ada, cuma itu aja swoosh, dah gitu doang. Kadang-kadang dipatah-patahin lagi sama dia, ya. Jadi bentuk swoosh-nya itu kadang-kadang dibikin retak lah sama dia, dibikin patah lah sama dia. Ya, atau kayak disambar petir lah gitu kan, jadi nggak utuh juga tuh, tapi orang udah tahu, gitu. Nah, jadi waktu bisa mengubah strategi, keadaan ya bisa mengubah strategi. Jadi bukan ini mencela enggak. Jadi kita melihat kan, nanti ke depan bisa jadi berubah lagi, ya, ke depan bisa jadi berubah lagi gitu. Kan dulu pernah berapa bulan yang lalu saya bilang kan, kalau komen itu apa? Jangan sebut BP tapi sebut komunitas. Kan pernah dulu kayak gitu kita, ya kan? Nah, baru berapa minggu kita ubah lagi nih, jangan, bilang, ya, jangan sekarang ini, jangan lagi. Ya, jadi memang bisa berubah. Nah, teman-teman yang baru gabung ini, saran saya itu saya bilang, publik mesti tahu kita ini pengusaha. Satu. Kedua, ya, kita ini open for itu partnership, ya, terbuka untuk kemitraan. Ya. Nah, bisnis BP disampaikan kapan? 19:1. Setelah 19 kali kita passing, ya, passing itu kita masuk ke orang, terus apalagi seeding, tebar benih, ya, 19 kali, satu baru ngomong tentang BP-nya. Tunjukkan kelebihan BP, ada mentoringnya, ada ekosistemnya, ya, dibimbing sama Mas Tri, ya, Mas Tri alhamdulillah
bisa ya ngubah orang ya jadi pengusaha, udah banyak contohnya gitu. Nah, tak 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 seperti itu, nanti baru kita tawarkan, kita omong. Dan pas penawaran pun bisa jadi kita nggak sebut BP-nya, gitu. Kita ngomong pengusaha pun bisa, tapi kalau dirasanya perlu nunjukkan BP-nya nggak apa-apa juga, ya. Jadi kita cenderung gitu sih strategi penjualan kita ya, dan itu lebih alami. Coba bayangkan ya teman-teman ya, teman-teman udah pakai cara saya, ternyata pas ditawarkan orang nggak mau, ya, itu tetap masih oke. Kenapa? Kita nggak hard selling. Tapi kalau kita pakai hard selling, giliran nggak jualan, orang udah kesel sama kita. Orang udah empet sama kita. Karena kita hard selling. Tapi kalau pakai cara saya ini, andai kata kita nggak jualan sekalipun, ya, nama kita tuh masih baik di hadapan orang. Ya, sehingga apa? Kita masih bisa coba jualan lagi yang berikutnya. Kita seeding lagi informasi, gitu. Ya, itu bedanya cara ini dengan hard selling. Makanya saya cenderung itu ya hard selling itu kalau bisa sesekali aja gitu, ya, jangan jadi strategi utama gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Mas Ri yang lain? Ada satu lagi Mas. Ya. Yang dimaksud 19:1 itu 19 hari atau 19 kali postingan? Karena ada yang misalkan di FB atau IG itu sehari bisa posting 2 kali atau bahkan kadang lebih gitu lah. Yang dimaksud 19:1 itu 19 hari atau 19 kali posting gitu Mas? 19 kali posting. Oh. Jadi kalau Facebook kan kadang-kadang bisa 3 kali ya, bisa 4 kali. Tapi kalau Instagram itu maksimum saya lihat tuh kalau feed hanya bisa 2 kali, jangan sering-sering. Ya kalau feed ya, tapi kalau story bisa banyak gitu. Ya. Kalau Facebook tuh memang agak banyak nggak apa-apa, 5 kali pun sehari masih oke Facebook itu. Ya, Facebook tuh orang kan biasanya memang lebih cerewet. Ngomong gitu. Ngomong lebih panjang juga kan. Makanya halaman yang disiapin ngomong tuh banyak. Kalau Instagram nggak bisa. Kalau ngomong agak panjang, lanjut di kolom komentar ya, gitu tuh. Komentar juga pendek gitu. Dan komentar nggak bisa diedit kalau di Instagram itu. Jadi dia itu nggak mengutamakan orang yang ngetik panjang-panjang memang. Dia mainnya picture gitu. Jadi beda-beda ininya. Makanya kita bisa posting gambar tanpa teks sama sekali. Gitu. Kalau di Facebook kan harus teksnya yang utama. Ya, teksnya yang utama. Bahkan dulu tuh Facebook tuh tidak ada fitur gambar dulu. Gambar itu kemudian gitu kan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sementara itu dulu Mas. Oke, coba slide yang berikutnya. Yang slide berikutnya Mas Ri. Nih, ya. Capek nggak jualan? Capek lah. Siapa bilang nggak capek? Nawar-nawarin ke orang gitu kan. Capek, siapa bilang nggak capek? Bisnis capek nggak? Ya capek lah. Orang jam segini, anak-anak mau tidur, ya kita masih belajar. Ya, udah duduk depan Zoom, depan handphone, masih ditegur sama Mas Ipo, masih diomelin sama Mas Ipo. Ya capek, siapa bilang nggak capek? Ya. Tapi coba ya, hati kita berpihak kemana? Ya, memanjakan rasa capek ini, rasa malu ini, rasa gengsi ini, ya, atau apa? Tercukupi biaya hidup. Ya, berubahnya nasib, terbukanya potensi-potensi kita, ya, munculnya harapan-harapan kita, tercapainya impian-impian kita. Ya. Nah, kebanyakan orang yang dimanjakan apa? Gengsinya, capeknya, malunya, ya. Itu dimanjain. Akhirnya apa? Nasibnya gitu-gitu terus. Kalau yang saya sarankan ke teman-teman, ya kita tahu jualan ini capek, kita tahu bisnis ini capek gitu. Ya, tapi insya Allah dengan kita serius di bisnis ini ya 2 tahun aja, kebutuhan lebih tercukupi, impian mulai tercapai, harapan mulai terpenuhi, ya, anak-anak kita bisa nafkah lebih baik, orang tua kita nanti insya Allah bisa berumroh, kita juga bisa berumroh, dan seterusnya. Ya, jangan salah memanjakan gitu. Ya, balik lagi layarnya ke saya. Ya, kadang manusia itu salah memanjakan, kan? Jadi yang dimanjakan tuh rasa malunya, rasa gengsinya, rasa capeknya. Harusnya apa? Ya, push di impian dong mestinya. Kalaupun kita capek, capeknya nggak selamanya tuh. Tapi kalau nasib kita nggak berubah, itu bisa selamanya loh. Ya, kita manjakan gengsi kita, ya, malunya kita, ya nasib kita itu yang gitu-gitu aja bisa selamanya loh. Ya, tapi kalau kita mau fight 2 tahun, insya Allah tuh nanti nikmatnya kita bisa, perubahan itu kita rasakan lebih lama. Ini atau ini, ya, berubahnya nasib, tercapainya impian, terpenuhinya harapan-harapan, ya, atau ya ini saya bilang, manja-manja rasa capeknya, manja-manja dan seterusnya. Titik gravitasi paling berat di muka bumi, tahu nggak di mana? Titik gravitasi paling berat di muka bumi itu di kasur kita itu. Ya, kalau udah leye-leye, udah rebahan, waduh, susah udah itu. Ya, lengket rasanya udah itu.
kena lagi angin, kena lagi AC, aduh sudah. Ya, bahannya udah malas, sudah itu mager ya udah gitu kan. Indonesia ini istilah kalau mau banyak, ada istilah mager coba. Saya nggak ketemu tuh terjemahannya bahasa Inggris apa coba, mager apa coba. Nggak ada istilahnya coba. Kita punya tuh istilah mager coba, ya kan? Malas gerak gitu kan. Rebahan, saya nggak ketemu tuh bahasa Inggrisnya rebahan apa coba. Nggak ada juga gitu. Ya, Indonesia bisa ada tuh generasi rebahan, ada coba. Aduh, ya. Nah, jadi ya inilah ya pertarungan kita itu ya, melawan gravitasi yang ada di kasur kita gitu kan. Terus juga ketika kita mulai jualan juga ada penolakan, gengsi terganggu, malunya muncul ya, capeknya ada, jam segini harusnya istirahat nggak jadi istirahat gitu kan. Nah, kalau menurut saya ini coba kita tahan dulu sebentar, malu yes tahan dulu, gengsinya nggak apa-apa, terganggu, tergores, udah tahan dulu gitu ya. Kita kejar nih penjualan. Begitu penjualan tercukupi, insya Allah impian-impian juga terpenuhi. Ya. Kalau kita nggak mikirin impian kita, coba pikirkan untuk anak-anak kita coba. Anakmu udah sekolah di tempat yang terbaik nggak? Waktu itu ada yang nanya ke saya kan, mitra baru gabung. Pak, kasih kalimat motivasi Pak buat saya. Ada yang saya bilang gitu. Orang tuamu udah berhaji nggak? Saya bilang. Ya, kamu udah berumroh nggak? Oke, nggak perlu motivasi dari saya. Ya, kencengin jualannya, biar apa? Biar bisa umroh. Umur orang tuamu udah berapa? 56 Pak. Udah haji nggak dia? Udah umroh nggak dia? Belum Pak. Ah itu antarin saya bilang. Apalagi mau ditunggu saya bilang. Ya, anaknya sekarang masih playgroup. Oke, playgroup. Playgroupnya gimana? Bagus nggak itu? Ya, kalau TK nggak bagus, itu diajarin juga nggak jelas. Tiap hari gambar-gambar nggak jelas saja gitu. Kalau TK-nya yang bagus, gambar juga, tapi gambar tuh ada kurikulumnya, ada tujuannya, gitu. Melatih motorik ini, perpaduan warna atau apa. Tapi kalau enggak, ya udah kayak TK-TK nggak jelas itu. Kasih kertas, kasih warna, udah gambar udah sepanjang hari udah itu. Ya. Atau disuruh muter-muter main nggak jelas saja gitu. Nggak jelas tujuan pendidikan itu apa gitu. Ya. Nah, anakmu sekolah di mana? TK yang seperti apa? Gitu. Terus mainan yang dia pakai mainannya seperti apa? Gizinya, vitaminnya yang seperti apa? Susunya yang seperti apa? Yang murah-murah atau lebih baik? Saya bilang. Ya. Nah, jadi saya bilang hampir-hampir nggak perlu kalimat motivasi dari saya. Lihat aja keluarganya. Udah kita persembahkan nggak yang terbaik buat mereka? Buat anak kita, buat istri kita, buat orang tua, buat mertua gitu. Istri udah 4 tahun ikut kita. Istri udah 5 tahun ikut kita. Nasibnya gitu-gitu aja. Apa ya kita nggak ada punya rasa kasihan apa? Pengen kasih hidup yang lebih baik buat dia coba. Kita udah tarik dia dari rumah orang tuanya. Dia ikut sama kita, taat sama kita. Kita kasih hidupan yang gitu-gitu aja coba. Nah, harus ada spirit untuk ngasih lebih. Ya, ada spirit untuk ngasih lebih. Makanya saya bilang ya, ini Allah itu ya tahu persis ya kita itu mampu. Allah itu tahu persis kita itu mampu. Ya, makanya peletakan niat dalam Islam itu penting sekali. Ya, dalam Islam itu niat ya peletakannya itu penting sekali. Ya, jadi niatkan ya kita belum tercapai nih, belum ada penjualan, belum signifikan kenaikan ya income-nya. Tapi niatin apa? Aku ini bersumpah ya harus ngasih ini ke istri apa gitu sebutin. Dalam hati aja udah. Ke anak juga. Kita niatkan karena Allah gitu. Ya Allah ini anak gadis orang, dulu sama orang tuanya dia dimanjain, jarang-jarang susahnya. Sekarang dia ikut sama aku, dia taat sama aku nih, ya. Dia tinggalkan bahkan orang tuanya, ketaatannya dipindahkan dari ayahnya pindah ke aku coba ini gitu. Ya. Kerjanya melayani aku nih. Pokoknya gimana biar aku nih ya semuanya lah urusan rumah dia urus semuanya gitu. Masa iya hidupnya aku gini-gini aja coba gitu. Mampukan aku ya Allah. Ya. Aku bimbing dia menjadi lebih solehah. Iya, ya. Tapi yang lain-lain juga iya gitu. Kasih rumah yang lebih baik, kasih ya semua lah teman-teman tahu kan apa yang dibutuhkan oleh istri itu. Nah, niatkan seperti itu. Kalau niat kita seperti itu, Allah insya Allah ya, Allah turunkan bantuannya. Allah turunkan pertolongannya gitu. Ya. Jadi beda ya orang yang semata-mata kerja keras. Buat apa? Ya, cari. Beda. Niatin sungguh-sungguh untuk memuliakan istri. Begitu juga anak. Ya Allah, Engkau titipkan anak nih Allah. Ya, sekolahnya kayak gini. Aduh, aku pengen sekolah lebih baik ya Allah. Kenapa? Ini anak kan amanah darimu ya Allah. Ya, masa aku sekali kasih sekolah yang biasa-biasa aja? Ya, masa aku kasih mainan yang juga nggak jelas? SNI-nya apa? Itu mainan murah kan nggak punya standar rata-rata itu. SNI-nya nggak ada, makanya murah. Ya, digigit jadi racun. Anak kecil tuh isap-isap jadi racun, tau nggak? Nah, makanya yang bagus itu harganya beda emang gitu. Dia lolos standar ini, lolos SNI, makanya harganya beda gitu. Karena kualitasnya beda, ya semuanya beda gitu. Nah, jadi niatkan kita kayak gitu tuh, mempersembahkannya buat keluarga kita, anak kita, istri kita semuanya. Dan perhatikan ya, istri kita, keluarga kita, anak kita tuh menunggu, orang tua kita juga menunggu. Walaupun mungkin dia nggak mengucapkan.
Mau berapa lama lagi dia nunggu coba? Kapan lagi dia mau berhaji coba? Umur jalan terus coba. Ya, inflasi jalan terus. Kenapa kita nggak berusaha untuk segerakan gitu? Ya. Jadi jangan lagi tanya sama saya kalimat motivasi apa. Lihat aja keluarganya tuh. Udah beres nggak semuanya? Kalau udah beres ya nggak apa-apa udah. Ya. Makanya ada yang santai-santai gitu ya, leader-leader gitu ya, ada yang santai-santai gitu ya, tanya ke saya. Ada yang hobinya futsal ini. Oh ya bagus ya. Apalagi hobinya mancing. Oh ya bagus ya. Saya tanya berapa jam seminggu. Ternyata ada juga yang kebablasan. Saya bilang sama mereka, ini sebelum pandemi ya. Jadi kalau kalian mau main-main gitu nggak apa-apa. Ada lagi hobinya Mobile Legend. Wow, Mobile Legend. Ya, itu kalau ngelihat itu pengennya saya kayak mau emosi itu, tapi saya tahan tuh. Ya, setelah mereka cerita semua, saya bilang sama mereka, kalian mau main-main gitu nggak apa-apa. Saya bilang ya, mau main futsal lama-lama gitu ya, mau mancing lama-lama gitu ya, atau main game lama-lama nggak apa-apa. Cuma saya bilang pastikan 3 hal. Anakmu, istrimu, nafkah udah cukup. Gitu saya bilang. Udah cukup nggak? Udah layak nggak? Saya bilang. Oke? Okay? 1. Yang kedua, mitra-mitramu nafkah udah cukup. Kalau belum cukup, bimbing dia, saya bilang. Bimbing dia. Jangan malah ini, pancing-pancing diurusin. Ya, kalau sesekali mancing nggak apa-apa. Tapi maksud saya buang-buang waktu gitu loh. Ya. Futsal berjam-jam gitu kan. Main futsal 45 menit. Nongkrongnya yang lama, 4 jam. Ngopi-ngopi, ini itu. Wah, lama jadinya gitu kan. Nah, jadi saya pun olahraga, saya bilang kan, saya juga senang futsal, nggak apa-apa futsal, tapi kalau buang-buang waktu itu kayak gitu, ya almost every day apa namanya saya bilang itu. Coba bayangkan kita manjakan diri kita kayak itu, tim kita masih kesusahan saya bilang. Ya, jadi saya bilang kalau mau buang-buang waktu juga nggak apa-apa. 3 saya bilang tadi, anak istrimu nafkah udah beres, udah layak, oke tinggalin. Ya, timmu juga ya, timnya udah beres juga, nafkah udah beres, nggak apa-apa, udah main-main aja nggak apa-apa. Dan yang ketiga, kalau memang rasanya amalmu udah cukup, nggak apa-apa. Buang-buang waktu aja nggak apa-apa sih, Bang. Tapi kalau rasa-rasanya 3 ini belum beres, ya tolong fight nih sungguh-sungguh. Ya. Daripada kita bikin kesibukan yang nggak jelas. Ya kita berjuang lebih banyak lagi untuk istri kita, untuk anak kita. Ya, punya waktu kosong, ya alokasikan apa pembinaan untuk tim kita. Ya kan? Kalau memang ada juga waktu kosong, kenapa nggak digunakan untuk amal-amal yang khusus gitu? Ya, mau sholat sunnah lah, atau apalah gitu kan. Kan masih banyak. Atau minimal ya baca-bacalah sejarah tentang sahabat, kan itu lebih bermanfaat gitu. Saya gitu aja waktu itu bilang sama mereka. Ya, jadi boleh buang-buang waktu asal 3 syarat ini terpenuhi. Silakan saya bilang. Ya, oke mungkin itu dari saya ya sebagai ya bahan inilah ya, bahan renungan bagi kita semua gitu ya. Keluarga kita yang jelas itu menunggu. Ya, keluarga kita itu menunggu. Ya, persembahkan yang terbaik dengan cara yang lebih cepat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ibo. Terima kasih Pak Ya. Ipo. Nggak usah. Terima kasih Pak Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo. Assalamualaikum. Adalah susah lagi. Segini dong. Terima kasih. Terima kasih Mas Ipo. Mas Ibo dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih.